membela tanah leluhur kami dari siapa saja yang mau mencuri tanah leluhur kami. Kami akan pertaruhkan segalanya, termasuk pertumpahan darah. Kami tidak takut pada siapapun. Mangga terlandang merambah kami tanah. Mangga satu pokang merongkat kami compang. Kami siap melawan. Pemirsa Bandera TV yang kami cintai, selamat berjumpa kembali dalam podcast kita. Setelah sekian lama Bandera TV tidak hadir di hadapan pemirsa, pada hari ini kembali Bandera TV menghadirkan diskusi yang mencerahkan. Akhir-akhir ini beredar sebuah video yang cukup viral terkait ada sekelompok masyarakat dengan semangat ingin mempertahankan tanah yang diakuinya sebagai tanah ulayatnya. Namun dalam perkembangan selanjutnya ternyata video tersebut yang beredar itu menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena ada sebagian masyarakat adat, terutama dari masyarakat adat Gendang Terlaing, mengkomplain kehadiran video tersebut. Ada apa sebenarnya dengan persoalan ini? Bersama saya pada hari ini, Bandera TV menghadirkan seorang narasumber yang sangat kompeten untuk mendiskusikan tentang hal ini, Bapak Hendrik Jempo. Beliau ini tua gendang dari masyarakat adat Terlaing. Selamat sore Bapak Hendrik. Selamat sore. Oke, kita sengaja mengundang Bapak Hendrik ini karena akhir-akhir ini di media sosial, di media online beredar banyak berita. Pasca beredarnya video ada sekelompok orang di sebuah compang rumah adat, mereka berkumpul lalu mendeklarasikan bahwa mereka akan mempertahankan tanah ulayatnya. Lalu kemudian ini menimbulkan ketersinggungan dan itu dilihat dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan baik oleh Bapak Henry sendiri maupun oleh beberapa orang. Sebenarnya bagaimana ini masalah ini sebenarnya Bapak Henry? Baik, jadi terima kasih. Pernyataan yang disampaikan itu memang menarik untuk dicermati. Kalau dilihat dari satu sisi, saya bukan berpendapat sebagai tua gendang. Jadi pernyataan itu tidak ditujukan kepada siapa-siapa. Lalu tidak menyebutkan untuk siapa. Lalu dalam pernyataan itu saya berpendapat bahwa pernyataan yang disampaikan itu sebuah pesan adat. Nah, layaknya pesan adat itu harus disampaikan dengan bahasa Manggarai. Nah, saya tertarik dengan pernyataan Joseph Serong karena dia kalaupun sebagiannya pakai bahasa Manggarai, sebagainya pakai bahasa Indonesia. Tapi kami juga bisa melihat bahwa dia memang orang Manggarai. Tapi yang satu ini, jadi pernyataannya pakai bahasa Manggarai, sehingga muncul pertanyaan, apa orang ini? Siapa yang satu itu Bapak Hendrik? Doni Pereira. Oke, Bapak Hendrik kenal beliau? Saya tidak kenal. Tidak kenal, hanya muncul namanya di media. Lalu karena pernyataan itu pakai bahasa Indonesia, maka muncul pertanyaan, Doni ini orang Manggarai atau tidak? Nah, kalau pernyataan itu adalah sebuah pesan adat, layaknya pesan adat itu dilakukan di sebuah kampung adat, bukan di sebuah tempat yang tidak layak lah sebenarnya. Dan apalagi dia lakukan itu di atas tanah adat orang lain. Nah, oleh karena pesan adat ini yang dia sampaikan bukan kepada siapa-siapa, lalu muncul pertanyaan, Doni ini orang Manggarai atau bukan orang Manggarai? Nah, terjawab sudah dengan pernyataan itu bahwa sebenarnya Doni ini bukan orang Manggarai. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, kalau Doni bukan orang Manggarai, kenapa sampai dia ada di lokasi itu atau di tempat itu? Lalu tempat yang dia berdiri itu tanah adat orang Terlaing dengan nama lokasi Lingko-Nerot. Lalu di Lingko-Nerot itu tanah adat orang Terlaing. Lalu yang membuat orang Terlaing marah, Doni menyampaikan pernyataan itu di atas tanah adat orang Terlaing. Nah, inilah yang membuat orang Terlaing marah. Seolah-olah pernyataan itu menunjukkan bahwa untuk orang Terlaing, sehingga orang Terlaing bahkan semua masyarakat adat Terlaing
marah dan juga muncul keresahan. Jangan sampai dengan kehadiran Doni dan pernyataan-pernyataan lepas seperti itu akan terjadi peristiwa berdarah seperti tahun 2017. Bapak Hendrik ini kan bicara itu. Ada beberapa hal yang saya tangkap Bapak Hendrik dari pembicaraan Bapak Hendrik. Yang pertama, pernyataan mereka itu tidak di atas rumah adat. Ya. Nah, tapi di situ ada compang loh. Bagaimana compang? Karena kita semua orang Manggarai. Saya kira orang Manggarai sudah paham bahwa compang itu selalu ada di depan rumah adat. Lalu Pak Hendrik mengatakan bahwa pernyataan itu tidak di atas di rumah adat, itu bagaimana? Di situ ada compang, Pak. Ya, compang itu sebenarnya simbol dibentuknya sebuah kampung adat. Itu sangat sakral dan itu salah satu dasar yang disebut beo dan istilah hukum adat Manggarai itu gendang one lingkon peang. Ada 5 dasar. Pertama gendang, yang kedua umat duat itu lingko, kemudian yang ketiga natas labar, yang keempat itu compang, yang kelima wetiku. Nah, satu kesatuan ini itulah yang disebut gendang one lingkon peang. Dan compang itu nama compang hiang, itu tempat mesbah untuk leluhur-leluhur kita. Nah, jadi compang itu tidak bisa dibawa keluar dia. Tidak. Dan dia harus bangun kokoh di tengah kampung. Itu pertanda bahwa kampung itu sah sebagai kampung gendang one lingkon peang. Dia punya hak atas tanah. Pak Hendrik mau mengatakan begini, bahwa pernyataan kemarin yang divideokan kemarin itu tidak sah compangnya, tidak sah, itu bukan rumah gendang itu. Betul, dan itu bukan compang. Yang mereka buat itu kan onggokan batu. Bukan compang. Bukan compang. Kalau compang ada sejarahnya. Itu kenapa Pak Hendrik berani mengatakan bahwa itu bukan compang? Toh mereka kemudian itu mereka sendiri mengakui bahwa ini rumah adat kami loh. Ini mereka mengatakan, mereka membuat pernyataan di atas, di depan compang mereka. Lalu kenapa berani mengatakan bahwa itu bukan compang? Itu tanah adat orang Terlaing. Nama lokasi lingkonya Lingko Nerot, dan itu ada metrainya itu Randang, Lingko Randang Terlaing punya. Bapak Hendrik mau mengatakan bahwa mereka itu buat rumah adat atau compang yang mereka namakan compang itu di atas tanah orang Terlaing. Orang Terlaing. Oke, bisa dibuktikan nggak bahwa itu tanah Bapak? Kenapa Sangat Bapak bisa. berani mengatakan bahwa itu tanah Bapak? Sangat bisa. Apa buktinya, Pak, bahwa itu tanah Bapak? Jadi kita tanah orang Terlaing. punya dokumen. Jadi sob gini, tanah adat itu di mana-mana, jangankan di Manggarai, di luar Manggarai, dia tidak berdiri sendiri. Dia selalu berbatasan dengan tanah adat kampung lain. Jelasnya kampung adat itu memiliki kekuasaan adat atas tanah dan tentunya ada batas-batasnya dengan tanah adat kampung lain. Dan dokumen itu ada semua. Dokumen ada. Apakah berani dibagikan ke kami supaya kami akan tayangkan di Banera TV bahwa ini loh dokumennya? Siap, ya. Saya akan bagi-bagi nanti untuk dokumen. Bisa di kami fotokopi lalu atau kami akan foto untuk ditayangkan. Ya. Siap. Oke. Siap, ya. Oke, itu janji dari Pak Hendrik bahwa nanti kita akan tayangkan di Banera TV dokumennya. Oke. Lalu kemudian jangan sampaikan Bapak ini hanya tidak suka dengan Doni itu, hanya persoalan dengan Doni saja, atau ada hanya ada dua soal ini. Terlepas suka atau tidak suka, sebenarnya pertama kami tidak marah terkait dengan isi pernyataan, tetapi yang kami marah kok di tempat dia berdiri, di tempat dia berada pada saat pernyataan itu dikeluarkan, itu di atas tanah kami. Nah, inilah yang membuat semua masyarakat adat Terlaing ya marah, ya, bahkan mereka dalam bentuk perjuangan mereka lakukan dengan cara mereka masing-masing. Salah satunya ya mereka sudah lapor di kepolisian. Ya. Pertanyaannya kan begini, kalau memang itu tanah adat masyarakat Terlaing, kenapa selama ini masyarakat Terlaing tidak berupaya mengusir mereka dari tempat itu? Ya, karena mereka selalu bawa preman, ya, orang-orang dari luar lalu nimbrung di situ. Memang ada sebuah kekuatan yang mereka bangun, lalu mereka bentuk. Nah, contohnya kemarin ini pada kami turun tanggal 25 September itu ada sekelompok orang juga datang dari luar bawa parang. Ya. Lalu kami juga tidak mau kejadian berdarah juga terjadi seperti tahun 2017 itu. Dalam rekaman Pak Hendrik, mereka berada di tempat yang diklaim sebagai tanahnya orang Terlaing ini. Itu sejak kapan? Kurang lebih, kalau saya tidak salah ingat, 2000
2011. Ya, mereka sudah mengklaim 2011. Lalu ada kejadian 2016, 17. Ya, 2017. Ya, hingga 2018 ya kami masuk, dan Lincoln Road itu sebagiannya sudah dibagi 2018. Bahkan ada beberapa sertifikat yang sudah keluar. Nah, 138 ini sedang kami dorong. Kalau dia mulai menduduki itu sejak 2011, pertanyaannya adalah kenapa masyarakat adat Terlaing tidak mempersoalkan sejak 2011 itu, mengingatkan pada mereka, ini tanah kami. Sering, ya. Sering diingat. Baik secara surat, baik melalui pemerintah, desa apa semua, ya sudah. Ada dokumen surat menyurat Ada, itu? ada. Semua ada. Ya. Dokumen tahun 2012, 2013 itu ada? Ada. Bersurat atau memperingati itu? Ya, ada. Oke, dan bisa dibagikan? Ya, 2016 juga ada. Ya. Oke, itu yang paling penting Pak, supaya kan kemudian apa yang disampaikan itu bisa dibuktikan dan publik juga Ya, betul. bisa melihat ini. Gitu. Ini kan kelihatannya mulai muncul ini pernyataan dari Pak Doni Parera dengan sekelompok orang dari masyarakat adat tersebut. Itu kan sejak Presiden Jokowi datang ke Labuan Bajo kemarin itu. Nah, konteksnya kan begini, mengatakan bahwa Presiden Jokowi, kalau yang saya baca bahwa Presiden Jokowi ini meresmikan pelabuhan atau terminal laut di atas tanah bermasalah. Pertanyaan saya, apakah masyarakat Terlaing, dalam hal ini Pak Hendrik dan atau keluarganya Pak Hendrik, yang menjual tanah itu atau menyerahkan tanah itu dulu untuk pelabuhan laut? Terkait pernyataan itu, ya sebenarnya ini Bupati yang bisa menanggapi itu karena terkait dengan proses pengadaan. Tapi soal kehadiran dermaga itu, tadi tua-tua adat Terlaing sudah merestui. Dan tanah-tanah yang di sekitar itu memang tanah yang sudah dimiliki, dan itu dapat pengukuhan dari Terlaing. Ya. Oke, berarti sebenarnya Terlaing sebagai pemilik hak wilayah atas tanah itu diklaim sebagai pemilik wilayah, tidak mempersoalkan tanah tersebut dijadikan terminal. Ya, betul. Terminal betul. laut atau pelabuhan laut lah. Ya, betul. Merestui itu. Merestui. Lalu tanah yang dibangun dermaga itu terdiri dari 2 wilayah. Bagian baratnya itu yang lebih banyak itu tanah adat masyarakat Lancang dengan nama lokasi itu Lingko Menjerite. Sedangkan bagian timurnya itu Lingko Nerot, itu tanah adat Terlaing. Adakah dokumen serah penyerahan tanah itu ditandatangani oleh Pak Hendrik atau keluarganya Pak Hendrik? Oh, tidak. Berarti secara tidak langsung kan bagaimana membuktikan bahwa saya punya keyakinan bahwa tanah itu dalam prosesnya transaksi jual beli. Karena tanah itu dimiliki oleh orang yang dikasih oleh orang Terlaing dulu, dan mereka sudah jual. Ya, sudah jual ke pihak yang kedua, lalu kemudian pihak kedua sudah pihak ketiga, yang pihak ketiga mungkin ke itu. Artinya soal tanah itu digunakan untuk ke pelabuhan laut tidak dipersoalkan oleh masyarakat Terlaing. Murni masyarakat Terlaing ini mempersoalkan ketika ada komunitas masyarakat lain yang membangun atau mendirikan rumah adatnya dan compang di atas tanah milik masyarakat Terlaing. Ya, benar. Oke. Ya. Lalu ini belakangan ini kan beredar juga berita bahwa masyarakat tokoh muda, kelompok muda dari Terlaing itu melaporkan Pak Doni Parera ke polisi sebagai seorang tua gendang Terlaing. Apakah Bapak tahu tindakan orang muda ini? Jadi sebagai tua gendang tahu, ya, sehingga itulah salah satu bentuk perjuangan mereka atas tanah leluhurnya. Ya. Atau disuruh atau diizinkan? Karena suruh itu kan berarti kamu laporkan. Atau kalau diizinkan mereka lapor sendiri, ya sudahlah, saya restui kamu. Itu keinginan mereka sendiri. Sehingga saya melihatnya itu salah satu bentuk perjuangan mereka untuk mempertahankan hak-haknya. Kalau berbicara perolehan tanah wilayah, kita orang Manggarai ini tentu ada kemiripan, ada kesamaan di setiap wilayah. Jadi di ujung timur ada Waimokel, di ujung barat ada Selat Sape, kan itu. Hampir ada kemiripan, walaupun ada kekhususan tertentu. Proses perolehan sebuah gendang, pembentukan sebuah gendang itu biasanya melalui 3 proses kalau tidak salah ya Pak ya. 1 melalui cair gendang, kedua widang gendang, ketiga melalui, tolong ingatkan saya, itu ketiga itu melalui apa itu Pak? Rawi. Oke. Jangan-jangan nih tanah Terlaing dan masyarakat adat yang bersama dengan Om Doni ini sudah melalui proses itu, sehingga jangan sampai dulu leluhurnya Pak Hendrik ini sudah memberikan tanah itu kepada mereka. Bagaimana itu? Oh, itu tidak benar. Begini, untuk tanah Boleng ada 3 nama gendang. 1 sahir. Nah, kalau nama gendangnya sahir, nah itu hubungannya ACKI.
ASIKE. Kalau dulu dengan nama sebuah gendang itu, berarti kita bisa tahu apa hubungannya dengan kampung yang memberikan gendang dan orang yang menerima gendang. Nah, kalau hubungannya ASIKE atau adik kakak, jadi nama gendang itu sahir. Nah, kalau sahir, mereka harus memberikan kerbau ya kepada kakaknya. Lalu kemudian yang kedua ada namanya gendang Wida. Nah, Wida ini hasil kesepakatan antara Wetanara. Nara atau si laki-laki memberikan gendang ya kepada perempuan dengan nama gendangnya jadi ya Wida. Sedangkan gendarawi ini sebenarnya gendang itu kesepakatan antara bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, istilahnya bagi harta, istilahnya patimbate. Sehingga ada istilah Manggarai itu rawi anak. Dari mana sumber? Siapa yang merawikannya? Nah, yang merawikannya itu Atanggartana, itu gendang loseng. Dan itu diakui oleh Loseng, Bapak? Iya. Dulu diakui. kami sudah rawikan gendang itu kepada Terlaing dan wilayah Terlaing, karena kita orang Manggarai, kalau gendang dikasih maka lingko juga dikasih. Nah, Oke. benar. Sudah dengan lingko yang benar. Bapak katakan tadi, dan itu diakui oleh Loseng itu? Jadi gendang itu istilahnya, kalau istilah Manggarai, ruku tanah tayang. Ya, jadi ruku tanah tayang itu artinya ya. Jadi itu kalau bahasa Manggarainya ruku tanah tayang, dalam arti untuk memperkuatkan pemberian lingko itu. Lalu kemudian gendang ini dia membawai sekian lingko. Tidak asal kasih itu gendang, tidak. Jadi ho gendang, ho lingko. Nah, lalu kemudian lingko dia selalu berbatasan dengan lingko orang lain. Ya, lingko orang lain. Sehingga gendang Terlaing itu terdiri dari 39 lingkonya, kemudian 1 salang suwe. Nah, salang suwe ini ada sebuah lingko karena terlalu banyak orang dan pembagian di situ selepas kebetulan masih ada sisa orang. Ya, lalu kemudian masih ada juga tanah yang di luar untuk dibagikan kepada beberapa orang yang tidak mendapat bagian di dalam lingko. Sehingga itulah yang disebut salang suwe. Tetapi pasanya tetap ada di situ. Nah, sehingga istilahnya setengah lingkar ya, setengah lingkar lalu dibagikan kepada 4 orang. Sehingga untuk Terlaing, gendang Terlaing 39 lingko salang suwe. Lalu lingko-lingko Terlaing ini ada semua nama. Dan tidak ada lingko di Manggarai ini yang tidak ada nama. Harus ada nama karena terkait dengan ritualnya. Lalu nama sebuah lingko sama artinya memberikan nama seorang anak. Lalu kenapa tujuannya lingko diberi nama leluhur kita? Supaya bisa bedakan. Jadi ini yang kita punya, ini lingko orang lain. Ya. Jadi mungkin itu salah satu tujuannya. Tapi yang jelas semua tanah adat lingko itu harus ada nama. Karena setiap lingko itu masing-masing ada ritualnya. Ada lingko randang, ada lingko korong, ada lingko agama. Kalau Terlaing itu ada tiga hajatannya. Ada randang. Kalau randang berarti kerbau. Kemudian kalau korong itu ya babi, tapi hajatannya malam hari. Lalu kemudian kalau agama itu doa. Sehingga kalau agama tetap kita kasih salib di titik pusat pembagian itu. Lalu kita tancapkan di lodoknya ya, karena kami orang Boleng ini kayu apa yang di lodok itu kayu pasa, sehingga bukan tenung. Dan kalau di atas kayu tenung ya. Itu gambaran soal itu, Bapak Hendrik. Nah, sekarang begini Bapak Hendrik, dengan kehadiran situasi kemarin, saya kira itu kan cukup panas ya. Apakah kemudian tidak ada upaya kemudian untuk duduk bersama membicarakan itu dengan teman-teman dari komunitas adat yang diwakili oleh yang bersama dengan Om Doni itu? Kan ini sudah dari 2011. Jadi itu tadi. Jadi sebenarnya di dalam adat kita tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa. Yang penting kita semua ini ada kerendahan hati. Karena adat ini lebih kepada menghargai sesama. Ya, saya punya keyakinan kalau ada orang ya yang bisa menjembatani, saya yakin tidak mustahil itu. Karena ada sebuah istilah Manggarai, jadi toe ngampang tanah tengah bebai. Bahwa ini masih bisa dibicarakan dengan baik. Iya memang. Jadi kalau tidak banyak seperti Doni. Nah, Doni ini kelihatannya pertama behal.
dengan terlain, hubungan sampai sekarang itu tetap harmonis, aman. Lalu kemudian setiap kali acara dan sampai sekarang kawin mawin tetap jalan, dan hubungan apa soal adat itu, tapi karena ada orang luar yang suka menghasut, mempengaruhi. Nah, saya cermati betul di dalam video itu, disadari atau tidak Doni sedang mengomentari itu, lalu kemudian tiba-tiba si Yosef Serong dia menyampaikan bahwa ata landang tau rampas tanah, kemudian ata pokang tau rongkas compang. Nah, itu sebab pernyataan itu karena Doni tidak mengerti tujuannya untuk Doni. Karena landang itu orang yang diundang dan dia buat kacau. Itu satu. Yang kedua, pokang itu tidak diundang tapi dia datang, tapi dia buat kacau. Nah, Doni ini kan tidak mengerti bahasa Manggarai. Nah, sebenarnya pernyataan yang untuk Yosef Serong itu untuk Doni. Mek ata landang tau rampas dami tanah, berarti orang undang. Nah, pertanyaan kita sekarang, siapa yang undang Doni ini? Atau siapa yang datangkan Doni? Ataukah ada orang lain yang mendelegasikan Doni? Atau ada sponsornya Doni ini? Apakah Bapak Hendrik tidak berpikir kalau melihat rekam jejak Pak Doni Pereira, saya coba membaca di media bahwa Pak Doni itu juga seorang aktivis NGO LSM, juga sangat sering terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, mulai dari penanaman pohon, lalu beberapa advokasi masyarakat. Bahkan kemarin beliau juga aktif dalam mengadvokasi 21 tersangka kasus Golomori itu. Artinya bisa saja kan kehadiran beliau atas permintaan mereka untuk diadvokasi. Ya, oke, terlepas dari apa tujuannya atau siapapun yang apa. Tapi dalam ungkapannya Doni itu seolah-olah, karena sangat beda ya pernyataan-pernyataan yang bukan ada kaitannya dengan tanah adat. Ini kan pernyataan di atas tanah adat orang lain. Lalu dia mengatakan bahwa leluhur kami. Nah, kalau sebut leluhur kami, nah itu tadi dampaknya agak besar, ya. Dan itu secara tidak langsung Doni dan keluarganya itu mengklaim itu, ya, bahwa tanah di tempat dia berdiri Lincoln Road yang haknya orang terlain. Nah, itu yang membuat orang terlain marah. Lalu kemudian terkait apa yang dibuat Doni untuk daerah ini, saya yakin yang baik kok bagus. Tapi yang kurang baiknya yang Doni memberikan komentar seperti itu. Kalau dia sebagai penamping, sebenarnya menurut tidak perlulah Doni menyebutkan bahwa leluhur kami apa segala macam, tidak perlulah. Dalam satu media, Pak Doni pernah mengatakan begini, menanggapi laporan, menanggapi komentar dari orang muda terlain dan juga tokoh-tokoh terlain. Beliau mengatakan bahwa ini kan mafia tanah ini panik. Saya tidak tahu apa maksud beliau sebenarnya dengan pernyataan itu, dan tentu saya akan konfirmasi lagi dengan beliau soal pernyataan itu. Tapi apa tanggapan Pak Hendrik dengan pernyataan itu sebenarnya? Iya, sebenarnya Doni ini saya lihat dia pintar, ya, lalu kemudian dia pandai mengolah kata-kata. Sebetulnya itu kalau saya lihat realnya yang kami rasakan, justru jadi yang rekayasa itu sebenarnya si Doni. Lalu kemudian saya boleh katakan si Doni ini sebenarnya provokasi, ya. Selama ini kan masyarakat terlain dengan behal itu hubungannya harmonis kok, ya. Dengan munculnya pernyataan dia, nah ini membuat semua orang terlain yang istri mereka orang terlain ini dari behal marah. Ya, marah. Padahal sebenarnya orang behal dan kami kok aman-aman. Ya, tidak masalah. Nah, disinilah yang kita tidak suka tentang pernyataan si Doni. Pertanyaan berikutnya nih Bapak, apa langkah selanjutnya Om Hendrik ini sebagai tua gendang terlain yang merasa bahwa tanah ulayat kami itu diduduki oleh orang lain, kan itu? Apa langkah selanjutnya?
selanjutnya setelah ini? Apakah akan menempuh jalur hukum atau mau mengajak kita duduklah, kita ngobrol? Kami sudah memulai dari 2018, kita coba untuk membagi sebagian itu tidak masalah. Ya, proses kalaupun ada sanggahan, tapi tetap kami bisa dorong pertahanan untuk lakukan mediasi. Puji Tuhan ada beberapa sertifikat yang sudah keluar di atas Lincoln Road di tempat berdirinya Doni itu sebagiannya. Lalu kemudian kami memang punya konsep, jadi kami sudah siap soal langkah alternatif tuh, solusi-solusi yang kita bisa terkait dengan tanah-tanah yang sudah sertifikat. Nah, kami saat ini sedang melakukan identifikasi karena kami lihat ada beberapa sertifikat ini ada yang palsu, tanda tangan alasan. Nah, mungkin dari situ nanti kita bisa bongkar semua. Ya, kami tidak sebutkan apa mafia atau apa, tapi itu tadi soal pelanggaran hukum yang mereka sudah ajukan ke BPN sampai sertifikat itu terbit. Rupanya kita akan terus berjumpa nanti Bapak Hendrik. Karena banyak saya lihat, saya menggali banyak hal yang mungkin tersimpan, yang masih bisa kita diskusikan ke depan. Nah, sekarang terakhir ini closing statement Bapak. Apa yang Bapak mau katakan dengan Pak Doni atau dengan masyarakat Beal dengan situasi yang ada sekarang? Jadi pertama untuk saudara Doni, ya, saya belum mengenal dari mana beliau berasal. Tetapi kita jumpa dalam pernyataan kalaupun kami lihat di media. Saya mohon dengan hormat, cukuplah pernyataan untuk memprovokasi. Karena masyarakat Behal itu dengan masa adat terlaing adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebenarnya. Nah, untuk Doni tahu, jadi tanah adat terlaing bagian timurnya berbatasan langsung, dan tanahnya orang Behal bagian baratnya berbatasan langsung dengan tanah adat terlaing. Itu jelas itu, dan itu sejak dari dulu. Nah, saya minta jadi mungkin Pak Doni agak bisa menjebata supaya bisa memberikan arahan lah dari kepada keluarga-keluarga yang ada di Behal. Kasihan masyarakat Behal karena kita tahu belum lama ini ada beberapa orang sudah penjara. Itu akibat korban dari orang. Itu saya punya keluarga semua itu. Sehingga sampai saat ini juga Behal dan Terlaing masih harmonis dalam hubungan biasa. Lalu kemudian untuk ke orang Behal, pertama jangan terhasut, jangan terbawa dengan orang-orang pintar. Kita harus kembali pada hukum adat kita. Gendang one Lincoln peang, satarhang de gendang nia sanggen ludung. Jangan karena orang pintar bilang, bandite karena harganya sudah mahal, baru ikut. Karena Behal ini toagaku kesagaku. Jadi demikian pun sebaliknya. Dan jangan, saya berharap supaya orang Behal jangan terlalu ikut maunya orang yang punya kepentingan. Pemirsa Banera TV yang kami cintai, itulah diskusi singkat kita dengan Pak Hendrik, Tua Gendang Terlaing. Tentu kita tidak bisa menyimpulkan berbagai hal yang dikatakan beliau tadi. Kita berharap bahwa proses ini akan berjalan dengan baik, dengan damai, sehingga kita bisa hidup berdampingan satu sama lain. Apalagi kelompok masyarakat adat dari Behal juga, itu juga merupakan keluarga dari masyarakat adat Terlaing. Sampai jumpa di podcast berikutnya.